billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayahnya hingga hari ini, di pagi hari ini kita tetap dapat menghadiri majelis ini, tentunya dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengevaluasi segala macam ibadah kita, wabil khusus adalah ibadah salat. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita selaku umatnya atas izin Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita buka majlis ini dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terakhir sampai mana, Bunda? Salam sudah. Doa sebelum salam. Doa sebelum salam sudah? Sudah. Salamnya? Berarti kita bahas dulu salamnya, Bunda. Baik, kita bahas dulu salamnya. Sebelumnya kita telah membahas ya bahwa setelah tasyahud dan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Nabi Ibrahim, maka disunnahkan untuk berdoa. Disunnahkan untuk berdoa. Dan pertemuan sebelumnya sudah kita bahas sangat banyak doa-doa yang selalu dibaca Nabi sebelum salam. Umumnya yang kita ketahui adalah berdoa atau berlindung dari 4 perkara, ya. Tapi sesungguhnya sangat banyak doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam salat itu intinya Bunda boleh berdoa. Posisi berdoa itu anjurannya adalah saat sujud dan sebelum salam. Dan bukan hanya pada sujud terakhir saja, tapi pada setiap sujud di dalam salat. Jadi mungkin kebanyakan ya orang-orang memahami bahwanya sunnahnya itu berdoa di sujud terakhir, padahal sebenarnya tidak. Disunnahkan berdoa di setiap sujud di dalam sholat. Nah, hanya saja fikih doa itu sudah kita bahas. Jika ternyata lafalnya itu bahasa Indonesia, maka cukup di dalam hati saja. Tapi jika doa itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, maka boleh dilafazkan. Nah, karena sujudnya Rasulullah itu, setiap sujudnya Rasulullah itu tidak ada perbedaan antara sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, dan sujud keempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada perbedaan. Artinya di setiap sujud Rasulullah itu sangat lama. Nah, dan apa yang dibaca oleh Rasulullah, maka para ulama mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Nah, kemudian kita lanjutkan setelah itu salam. Ya, silahkan dibuka halaman 43 ya. Baik, setelah itu salam. Hal yang pertama dulu yang mesti kita ketahui bahwa salam pertama atau salam
ke kanan itu adalah rukun di dalam sholat. Adapun salam ke kiri itu hukumnya sunnah. Jelas ya? Seseorang yang sholat tanpa salam ke kiri, maka sholatnya sah. Karena yang wajib adalah salam pertama atau salam ke kanan. Kemudian menolehkan wajah ke kanan dan ke kiri hukumnya sunnah, sehingga sholat tetap sah sekalipun tidak menoleh. Kebanyakan orang memahami bahwasanya menoleh disertai dengan salam itu hukumnya wajib. Padahal sebenarnya adalah yang wajib itu adalah ucapan salamnya, lafaz salamnya. Adapun menolehnya itu hukumnya sunnah. Seseorang yang manakala dia sholat, kemudian dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri, sholatnya sah. Yang hanya saja hilang keutamaannya, dia tidak mendapatkan kesunnahannya. Nah, tapi andai kata ada seseorang yang sholat hanya sebatas menoleh ke kanan dan ke kiri tanpa mengucapkan salam, maka sesungguhnya sholatnya tidak sah. Nah, jelas ya. Kemudian disunnahkan menoleh secara maksimal sehingga pipi orang yang sholat kelihatan dari belakang. Nah, jadi kalau salam itu sampai kelihatan pipi orang yang sholat, kelihatan dari kelihatan dari belakang. Jadi patokannya Assalamualaikum pipi udah. Jangan sampai seperti ini pula. Jelas ya. Oke, sehingga pipi orang yang sholat kelihatan dari belakang. Dan ucapan salamnya imam termasuk salah satu ucapan yang tidak wajib dan tidak boleh. Tidak wajib, tidak sunnah, bahkan tidak boleh untuk dijawab. Jangan jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Imam. Kan begitu ya. Mengucapkan salam itu sunnah, tapi menjawab salam itu wajib. Mengucapkan salam itu sunnah, namun menjawab salam hukumnya wajib. Kecuali pada beberapa perkara. Satu, ucapan salamnya imam. Itu salam yang tidak ingin kita dengar, Bunda. Jawaban salam yang tidak ingin kita dengar. Ya kan? Assalamualaikum ya ahlad diyar, ya kan? Waalaikumsalam. Yang kedua, ucapan salam di mana ketika kita pada saat itu berada di dalam toilet. Maka jangan jawab. Jadi lagi khusyuk di dalam toilet itu kan, Assalamualaikum. Jawab pula Waalaikumsalam. Ambil ngejan, tidak boleh Bunda. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa ada orang yang mengucapkan salam dalam keadaan tidak berwudhu, beliau tidak menjawab. Sampai-sampai Rasulullah perintahkan sahabat itu untuk berwudhu kembali. Lalu setelah itu beliau mengucapkan salam, barulah Rasulullah mengatakan, di mana Rasulullah tidak menjawab ucapan salam dari orang-orang yang tidak berwudhu. Dari situlah dalil juga bahwasanya disunnahkan untuk menyebut nama Allah itu dalam keadaan berwudhu. Disunnahkan untuk menyebut nama Allah dalam keadaan berwudhu. Kalau di toilet nggak boleh, Bunda. Bunda pun berdoa masuk toilet itu bukan di pintu, dan bukan pula di dalam, tapi di luar.
Ya. Jadi bukan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal bukan begitu. Tapi sebelum. Ya. Lanjut, yang wajib adalah lafaz assalamualaikum warahmatullah dan lafaz wa barakatuh hukumnya sunnah. Jadi yang wajib itu assalamualaikum warahmatullah. Sedangkan lafaz wa barakatuh hukumnya sunnah. Kepada siapa kita mengucapkan salam? Kita sholat itu kepada siapa? Kepada orang yang sholat, baik itu di sisi kanan maupun di sisi kiri. Kepada siapa? Nah, di dalam para ulama seperti Imam An-Nawawi mengatakan ucapan salam itu ditujukan kepada malaikat, kepada orang-orang yang sedang sholat pada saat itu. Jadi kalau kita mengucapkan salam assalamualaikum, kita sesungguhnya sedang mengucapkan salam kepada orang-orang yang sholat. Orang yang sholat itu Bunda, sesungguhnya dia meninggalkan Allah. Orang yang tidak sholat, sesungguhnya dia telah meninggalkan Allah. Dia meninggalkan Rasulullah. Dia meninggalkan ayah dan ibunya. Dia meninggalkan kaum muslimin dan muslimat. Dan dia meninggalkan dirinya sendiri. Itu orang yang tidak sholat. Atau orang yang tidak sholat, sesungguhnya dia telah meninggalkan Allah. Kemudian yang kedua, dia tidak mau mendoakan Nabi. Yang ketiga, dia tidak mau mendoakan ayah dan ibunya. Kemudian dia tidak mau mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Dia tidak mau mendoakan dirinya sendiri. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena manakala kita dalam tasyahud, kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Itu ucapan salam kepada siapa? Nabi. Kepada Nabi. Pertanyaannya, salam di situ kan semoga salam untuk wahai Nabi. Salam di situ maksudnya keselamatan atas Rasulullah. Salam untuk Rasulullah setelah wafat itu maksudnya kita memohon kepada Allah agar Nabi itu diselamatkan dari kengerian di hari kiamat. Kita mendoakan Nabi Bunda. Walaupun sebenarnya tanpa doa kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan terjaga. Tapi yang menjadi pengajaran adalah di setiap sholat itu kita mendoakan Nabi. Kita mendoakan keluarga Nabi. Hari ini banyak kita temukan ada orang-orang yang meminta kepada Nabi. Kepada Nabi saja meminta, tidak boleh. Apalagi kepada kiai, kepada habib, kepada kuburan keramat. Kita ke kuburan Rasulullah berziarah, kita ucapkan assalamualaikum. Bukan meminta syafaat. Boleh minta syafaat kepada Rasulullah? Tidak boleh. Ya Allah, ya Rasulullah, berikan syafaat kepadaku. Nah, itu tidak boleh, syirik Bunda. Kemudian apa lagi? Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Salam untuk kami. Nah, salam untuk kami, siapa kami di sini? Ya, Bunda. Salam untuk kami adalah diri kita yang sedang sholat. Wa ala ibadillahi sholihin, dan seluruh hamba-hamba yang soleh. Kami di situ kita yang sedang sholat dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang sedang sholat. Dan hamba-hamba yang soleh di situ adalah hamba-hamba yang soleh di masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang. Paham ya Bunda? Atau orang-orang yang telah wafat. Berarti di situ kita mengucapkan salam kepada Nabi, mengucapkan salam kepada diri kita, mengucapkan salam kepada seluruh hamba-hamba yang soleh. Itulah sebabnya kalau orang yang tidak sholat, pasti dia meninggalkan Rasulullah. Dia tidak mau mendoakan Rasulullah. Dia tidak mau mendoakan dirinya. Dia tidak mau mendoakan kaum muslimin dan muslimat.
Jadi anak kita yang tidak sholat, sebenarnya dia tidak mau mendoakan kita tanpa dia sadari. Karena ibadillahi sholihin di situ termasuk kita. Ya, jadi termasuk juga nanti ucapan salam. Ya. Dan kita ketika masuk ke dalam rumah dan rumah itu kosong, ucapan apa yang kita ucapkan? Bunda masuk ke dalam. Itu yang kita baca. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Yang selalu kita baca pada tasyahud. Kenapa? Karena saat kita masuk ke dalam rumah yang kosong, tidak ada orang. Maka kita doakan diri kita beserta orang-orang yang saat itu sedang ingin masuk ke dalam rumah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Tapi kalau ada orang yang di rumah, maka ucapkanlah assalamu alaikum. Kalau safar bareng seluruh keluarga masuk ke rumah, tentukan rumah kosong. Nah, maka ucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Bukan assalamu alaikum. Termasuk juga salam yang tidak wajib untuk dijawab adalah salam yang diucapkan dengan main-main. Assalamualaikum. Piwit. Sombong ya. Itu kan boleh tuh. Dengan main. Ketika bunda gadis-gadis dulu, ya kan? Masa-masa gadis dulu. Ya. Kemudian ada cowok gitu kan. Assalamualaikum. Gitu kan? Itu nggak perlu dijawab tuh. Jelas. Baik, kita lanjutkan. Boleh mengucapkan salam kemudian menoleh saat menoleh atau setelah menoleh. Boleh mengucapkan salam kemudian menoleh. Lihat. Assalamualaikum warahmatullah. Baru kemudian menoleh. Nah, yang kedua, boleh bersamaan. Assalamualaikum warahmatullah. Atau menoleh dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Boleh, tiga-tiga boleh. Mana yang paling nyaman, Bunda? Jelas ya. Kemudian membuka tangan dan kiri ketika menoleh secara mutlak dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak ada nih Bunda. Itu hadisnya, hadis riwayat Muslim, hadis sahih riwayat Muslim dari Jabir bin Murrah, di mana beliau mengatakan, dulu kami sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kami mengisyaratkan tangan kami. Mengisyaratkan tangan saat mengucapkan salam. Kemudian Rasulullah SAW tegur, mengapa kalian seperti keledai yang lari? Nah, seperti keledai yang lari. Maka cukuplah letakkan tangan kalian di atas paha kalian. Nah, di atas paha. Nah, ya kan, di atas paha. Kenapa? Karena tasyabbuh. Orang-orang Israelian, orang-orang Yahudi dulu ketika beribadah, mereka seperti itu. Maka dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi, mengisyaratkan tangan, membuka tangan itu bukan cerita baru, tapi sudah cerita lama. Kalau selalu kita tanya orang-orang yang membuka seperti itu, selalu jawabannya membuka pintu surga, menutup pintu neraka. Entah dari mana dalilnya. Harusnya kan kalau sudah dalilnya itu tegas, itulah yang harus kita amalkan. Adapun orang-orang yang tidak bisa menunjukkan dalilnya, maka tidak boleh. Sepanjang dia tidak bisa menunjukkan apa dalilnya, maka jangan lakukan. Jelas ya, dalam bentuk kehati-hatian. Ada yang tanyakan sampai sini? Nah, baik, sekarang kita lanjutkan. Kunut. Nah, kunut nazilah pada sholat 5 waktu dan sholat sunnah witir. Kunut maknanya diam. Kunut maknanya diam. Secara bahasa artinya diam. Nah, bisa juga dimaknai taat, bisa juga dimaknai lama berdiri.
Secara istilah fikih, kunut adalah doa di dalam solat, yakni sesudah rukuk pada rakaat terakhir. Jadi kapan kita melaksanakan kunut? Pada rakaat terakhir sesudah rukuk. Oke. Sedangkan nazilah maknanya musibah besar. Jadi kalau disebut kunut nazilah apa artinya? Doa kunut saat kaum muslimin dan muslimat itu dilanda musibah. Kemudian hukum kunut nazilah disunnahkan menurut semua ulama. Oke, saya ulang kembali Bunda. Kunut nazilah itu disunnahkan menurut seluruh ulama. Tata cara kunut nazilah disyariatkan kunut pada terjadi nazilah. Kapan itu? Pada saat musibah. Lama kunut ketika musibah sudah selesai. Sampai kapan kita berkunut dianjurkan? Sampai musibah itu selesai. Kemudian dilakukan di dalam sholat 5 waktu dan pertengahan sholat witir pada bulan Ramadan. Jadi hari ini Bunda bisa doa kunut di rakaat terakhir pada setelah rukuk. Bukan hanya pada waktu sholat subuh saja. Jelas ya. Dan pertengahan pertengahan witir di bulan Ramadan. Kebanyakan orang memahami kunut itu hanya pada sholat subuh. Jelas, sudah. Dan itu hukumnya sunnah, ya. Kemudian pelaksanaannya sesudah rukuk pada rakaat terakhir disyariatkan mengangkat kedua tangan, kemudian makmum mengaminkan doa kunut. Rasulullah juga berkunut pada sholat subuh di akhir kehidupan beliau sampai wafat, sehingga Imam Syafi'i memilih bahwa sunnah yang dikuatkan untuk berkunut pada sholat subuh. Namun Imam Ahmad, Imam Zur'ah, Imam Al-Fallas, dan Imam Ibnu Hibban menyatakan bahwa yang meriwayatkan hadis tersebut yakni Abu Ja'far Ar-Razi dikenal orang yang banyak kesalahannya dan cacat hafalannya, sehingga dinilai hadis ini disebut hadis dhaif. Beliau mengatakan bahwasanya kunut subuh itu, mengkhususkan kunut pada sholat subuh itu, derajat hadisnya dhaif. Ini yang menjadi khilafiyah, sehingga ada dalam mazhab Syafi'i ada orang-orang yang melakukan kunut subuh. Nah, ya kan, selain mazhab Syafi'i itu tidak melakukan kunut subuh, artinya tidak mengkhususkan. Kalau Bunda berkunut saat musibah, sholat 5 waktu itu boleh. Itu namanya kunut nazilah. Jelas ya, mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, itu boleh. Kapan waktunya Ustadz? Setiap sholat 5 waktu. Itu boleh. Nah, ini khilafiyah. Kita berlapang dada dalam hal ini. Bagi yang mau kunut subuh, silahkan. Bagi Bunda yang mengikut mazhab Syafi'i, kalau tidak kunut subuh, maka dianjurkan sujud sahwi. Jadi kalau Bunda nanti sholat subuh, tak kunut subuh, maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Berarti setiap orang yang mengikut mazhab Syafi'i, taklid kepada mazhab Syafi'i secara mutlak ya, berarti setiap subuh kalau tak kunut dia, berarti selalu sujud sahwi. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Pendapat mayoritas bahwasanya kunut subuh itu tidaklah disyariatkan. Pendapat mayoritas. Imam Syafi'i memilih kunut subuh. Ini wajah-wajah bengong semua nampak ini Bunda. Siapa yang kunut subuh? Enggak ada ya? Kecuali di masjid ya. Oke. Nah, caranya bagaimana? Silahkan kunut subuh, tapi jangan dikhususkan. Nah, ya. Jadi untuk
apa namanya, agar tidak menyandarkan kepada Rasulullah, jangan dirutinkan. Sesekali lakukan, sesekali janganlah lakukan. Sikapnya seperti itu. Dia kalau sudah dirutinkan, berarti itu sudah datangnya dari Rasulullah. Berarti dia sudah menyandarkan kepada Nabi. Nah, gila. Di akhir kehidupan Nabi, Rasulullah itu kunut. Tapi sebelum-sebelumnya Nabi tidak kunut. Nah, dari situlah yang menjadi khilafiyah. Jadi setiap subuh itu yang menjadi khilafiyah, dan kita tidak perlu bermusuhan gara-gara itu. Makanya ulama-ulama kita jarang sekali menulis kitab akidah. Ulama-ulama kita, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan lain-lainnya. Kenapa? Karena menurut mereka akidah itu sama. Tapi kalau masalah fikih, Imam Malik kitabnya Muwatta', ya kan? Kemudian Imam Syafi'i kitabnya Ar-Risalah, Al-Um, dan lain-lainnya. Begitu juga dengan imam-imam yang lainnya. Tapi dalam hal akidah mereka tidak menulis. Kenapa? Karena mereka yakin bahwasanya akidah semua kaum muslimin dan muslimat itu sama. Belakangan baru muncul loh yang Allah di mana-mana. Ya kan? Dulu-dulu nggak dikenal tuh Allah di mana-mana. Dulu-dulu Allah itu di Arsy. Nah, belakangan. Makanya dalam hal itu kan akidah, itu bagian dari akidah. Nah, bagaimana caranya? Ya, nggak mungkin akidah itu ada perbedaan, Bunda. Tapi kalau dalam fikih memang ada perbedaan. Sepanjang itu datang dari Nabi, dan kalaupun hadisnya itu dhaif, tidak terlalu lemah, maka boleh diamalkan. Paham ya? Tidak terlalu lemah. Ada yang tanyakan sampai sini? Kalau Ustadz bagaimana? Saya tidak kunut. Nah, kan kadang-kadang Ustadz lah dulu kan biasa. Ya, kalau saya di pondok itu terkadang pakai kunut, karena di tempat kami itu, di pondok kami itu tergantung. Kalau kiai-kiainya, guru-gurunya itu imam, ada yang pakai kunut, ada yang tidak. Tapi memang mereka berlapang dada dalam hal itu. Tapi kalau khususnya guru saya yang di jurusan saya, Madrasah Aliyah Kadar Ulama, itu tidak pakai. Baik, jelas ya, dapat ya jawabannya, Bunda. Makanya sekalipun saya tidak kunut subuh, karena dalam hal apapun, Bunda, sebenarnya kita ini sudah bercampur-campur. Banyak orang yang, kamu kan mazhab Syafi'i, nggak boleh seperti itulah. Tapi ternyata banyak juga hal-hal yang tidak dia lakukan dalam mazhab Syafi'i, ya kan? Termasuk masalah kurban, masalah fidyah. Fidyah menurut mazhab Syafi'i tidak sah pakai uang. Harus makanan pokok. Bukti kita lihat pakai uang. Tapi dia bilang mazhab Syafi'i. Campur-campur kita nih, Bunda. Campur-campur. Mazhab Syafi'i walaupun sekalipun tawaf, kalau sudah tersentuhan batal wudhunya. Tapi ada pengikut mazhab Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i yang mengatakan kalau dia yang disentuh, kalau dia yang menyentuh batal wudhunya. Tapi kalau dia yang disentuh tidak. Tapi itu pengikut Imam Syafi'i dan pengikut minoritas. Kan sentuh kan? Tapi bercanggah dengan dalil yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu bercanggah bahwasanya Allah ingin kita itu mudah. Allah tidak ingin mempersulit. Bagaimana dengan keadaan tawaf yang begitu ramai, susah keluar, kemudian harus
bersentuhan. Kita tidak ingin bersentuhan, tapi bagaimana? Wudhunya susah. Bahkan wanita haid pun dalam keadaan darurat, dia boleh melaksanakan tawaf kalau dia tidak bisa menunda kepulangannya. Makanya ulama mengatakan sangat dianjurkan bagi perempuan itu lebih untuk menghitung mensnya daripada meminum obat pencegah haid. Sangat utama untuk menghitung mensnya daripada meminum obat pencegah haid. Iya. Dari sisi mudarat yang kedua, kalau terjadi hal seperti itu, iya kan, hal yang pertama dulu umpamanya saat dia tawaf kemudian datang haid, iya kan, setelah itu dia lihat uangnya tidak cukup untuk menunda kepulangannya, iya kan, ia laksanakan semua rangkaian itu dalam keadaan haid kecuali sholat. Iya, tapi dia tidak sama persis seperti sholat. Nah, makanya itu sepakat para ulama, laksanakan seluruh rangkaian, iya kan, kecuali sholat. Tapi ada hal-hal yang harus dia lakukan dulu. Pertama, mampukah dia untuk mengundur kepulangannya? Ya umumnya tidak bisa, ya kan, rombongan. Satu, yang kedua, tapi kalau kasus ketika dia nanti ke Mekah, iya kan, kemudian nampaknya lama nih, iya kan, berarti silahkan rombongan yang lain ke Madinah. Kalau dahulu ke Mekah kan, berarti dia di Mekah dulu lah, ketemu nanti di Jeddah. Artinya dia tidak ke Madinah. Ya bisa, Bunda. Suruh mutawibnya temanin saya, Ustaz. Baik, jelas ya, alhamdulillah. Kita sudah membahas ya teori sholat dari awal sampai akhir. Baik. Hari ini kita lanjutkan dengan praktek sholat dari awal sampai akhir. Ya, awal sampai akhir. Pekan depan baru kita memulai tadabbur. Ya, baik, silakan. Seharusnya memang bagusnya Bunda ada anak laki-laki. Nggak ada ya Bunda. Baik. Kalau sudah saya praktekkan Bunda. Saya dari sini saja ya. Baik. Silakan Bunda. Iya. Baik. Supaya kita tahu ya. Saya dari sini, Bunda di belakang aja. Syarikalah lahul mulku wa lahul. Kemudian apa lagi, baca ayat kursi. Boleh. Kemudian tasbih 33 kali, tahmid 33 kali. Hah? Tidak berurutan Bunda. Karena kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan sholat itu zikirnya itu dijaharkan, zikirnya maksudnya itu sampai terdengar oleh orang-orang di sekitar, tapi berzikir masing-masing. Paham ya? Jadi yang sana, umpamanya Abu Bakar sibuk lagi baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jada. Utsman bin Affan baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Bersuara tapi berzikir masing-masing, tidak dipandu oleh Nabi. Seharusnya nggak perlu, karena zikir kita tuh beda-beda Bunda. Ada orang yang hanya fokusnya 33 kali kan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ada pula yang ingin membaca dari awal sampai akhir. Ada pula yang membacanya tidak mendahulukan la ilaha illallah dulu, tapi mendahulukan al-fatihah. Dan itu tidak ditentukan Nabi. Yang penting zikir setelah itu ada, tapi tidak harus berurutan. Berurutan itu hanya kita yang pandai-pandaian. Paham ya? Jadi tidak ada urutannya itu, doanya seperti ini gitu kan.
Jadi Bunda juga gitu, zikir pagi dan petang tidak ada urutannya tuh. Urutan itu hanya susunan oleh para ulama untuk memudahkan kita. Kalau Bunda baca dari awal dari yang di akhir itu di awal boleh. Nah, cuman ingat saja kaedahnya awali semuanya dari istighfar. Jelas? Ada yang tanyakan? Sampai sini? Boleh tanya. Iya. Mohon maaf, saya baru nih. Bahkan tertinggal atau apa mungkin. Di waktu sujud tadi, kan kebanyakan, malah saya gini dulu. Karena ada kan yang saya nggak hafal betul ya. Sujud, jangan sujud seperti unta. Seperti unta terus gimana sih? Yang mana sebenarnya dulu? Lutut dulu atau? Kalau tadi kan kita lutut. Iya. Nah, Kebanyakan kita waktu sholat jemaah masih banyak yang ini. Yang mana yang sebenarnya? maksudnya dahulukan? Tadi kan kita dahulukan lutut, Iya. baru tangan. Ya, kan sering juga kita tangan dulu, baru lutut. Terus kan ada ayat atau apa ya? Kalau sujud, jangan seperti unta. Iya. Duduk. Itu gimana Ustaz? Itu sebenarnya udah Unta kalau kita seperti apa? kalau unta itu dia dahulu lutut, Iya. dahulu lutut. Tapi ada juga hadis sahih mendahulukan Tangan. mendahulukan tangan. Orang yang mendahulukan tangan itu karena menganggap hadis itu. Ya. Tapi hadis itu derajatnya dhaif, lemah. Sehingga mayoritas ulama mengatakan janganlah sujud seperti unta, itu derajatnya lemah. Sehingga mayoritas ulama mengatakan, sepakat para ulama mengatakan mendahulukan lutut. Jadi terus terang saya selama ini memang dulukan tangan. Enggak, Bunda. Dia mendahulukan lutut, kemudian tangan. Dan itu sepakat para ulama. Imam Hambali malah mengatakan makruh orang yang mendahulukan tangan. Makruh sholatnya, Imam Hambali. Nah, Imam Hambali kita tahu seperti di Arab Saudi, orang-orang Salafi, orang Muhammadiyah itu kan bermadhab Hambali. Mereka yang mendahulukan tangan itu makruh. Kalau ada uzur boleh nggak Ustaz? Kalau ada uzur, Bunda, sebenarnya dan sebagian ulama kalau seperti Imam Malik mengatakan boleh mendahulukan tangan baru kemudian lutut. Karena ini memang Ustaz, kalau kita udah tua ini kan kalau lutut duluan ini kan udah sakit, jadi dibantu dulu sama anak sebenarnya kan. Kalau uzur itu cerita lain, Bunda. Nah, kalau uzur Boleh kan? kalau uzur bagaimanapun turun sujudnya terserahlah, yang penting senyaman mungkin, yang penting bisa sujud. Ada satu lagi Ustaz, saya pernah sholat di RJ kan, Iya. terus ada ibu-ibu ngajarin anak gitu kan, jadi waktu pas mau kalau tadi kan gitu gini ya, kalau dia menghilangkan gini, gimana tuh? Itu hadisnya dhaif. Oh doanya. Boleh diamalkan Ya. sepanjang tidak dirutinkan. Oh. Saya cuma melihat ada ibu Iya. ngajarin anaknya, cuman saya nggak nanya gitu juga. Ya, padahal sebenarnya kalau dia mengikuti kajian-kajian sholat seperti mengikuti kajian Ustadz Firanda, Ustadz Amir Nurbait, kemudian ustadz-ustadz yang dari sana, itu malah mengatakan ini jangan. Malah mereka menganjurkan ini jangan, karena hadisnya dhaif, lemah. Walaupun sebenarnya boleh diamalkan. Jelas ya? Baik. Ada lagi? Itu seperti dulu di masa Rasulullah seperti apa tuh? Mengapa gandum? Lupa saya bahasanya gimana. Nah, jadi dulu orang seperti gitu, gandum. Makanya itu bahasanya. Udah. Ada lagi? Alhamdulillah, sudah jelas ya? Udah. Jadi ingat saja, kalau Bunda dalam keadaan ruku tidak ada batasan. Baca sebanyak-banyaknya zikir itu. Sepanjang imam itu belum bangkit dari ruku, baca. Berulang-ulang. Tidak harus dibatasi tiga kali. Subhana rabbiyal azimi. Yang penting sepanjang imam itu belum bangkit dari ruku, baca saja. Sujud juga seperti itu. Sepanjang imam itu belum bangkit dari sujud, maka baca sebanyak mungkin. Berarti mungkin imamnya juga menambahkannya lebih dari
3 kali. Duduk di antara 2 sujud seperti itu, dan boleh Bunda baca Rabbighfirli Rabbighfirli tanpa menyambungkannya, dan ini sudah kita bahas ya. Rabbighfirli 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 tanpa menyambungkannya, warhamni wajburni warfa'ni tanpa menyambungkannya. Itu boleh, karena itu juga datang dari Nabi. Baca sebanyak mungkin. Setiap sujud Bunda berdoa. Nah, itu tidak kita praktekkan tadi, ada yang tertinggal ya. Setiap sujud Bunda dianjurkan untuk berdoalah. Nah, boleh Bunda berdoa sesuai dengan hajat masing-masing, tapi itu hanya ucapan dalam hati. Jelas ya. Nah, tapi saya menganjurkan agar senantiasalah jangan pernah meninggalkan doa pada setiap sujud. Walaupun bahasa Indonesia. Dan jangan menyusahkan diri berdoa dengan sesuatu yang tidak Bunda pahami. Saya anjurkan Bunda berdoa, tapi satu sisi saya anjurkan juga Bunda untuk memahami apa yang Bunda sampaikan. Tapi kalau ternyata yang Bunda baca itu tidak paham, jangan memaksakan diri untuk membaca itu. Jelas ya. Tapi kalau saya yang ditanya, saya setiap sholat saya berdoa semuanya datang dari Al-Quran dan Sunnah, dan berbahasa Arab. Di luar sholat saya lebih banyak berdoa dalam bahasa Indonesia, walaupun sebenarnya saya banyak menghafal doa-doa itu, tapi saya berdoa dalam bahasa Indonesia. Umpamanya walaupun ada mohon ampun, ya Allah ampuni doaku, saya lebih sering. Tapi kalau di dalam sholat saya tidak seperti itu. Mudah-mudahan bisa jadi contoh ya. Oke, ada yang lain? Saya duduk tadi Ustaz, boleh dulu langsung. Kalau memang Bunda tidak mampu, ya nggak apa-apa. Nah itu kan, iya, ingat saya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jangan pula sampai itu nanti, ya kan. Jadi utamanya yang kita praktekkan tadi itu yang paling afdol. Sepanjang Bunda masih sanggup, maka lakukan seperti yang kita contohkan tadi. Karena ada masanya nanti kita nggak sanggup. Nanti itulah itu cerita lain lagi itu. Sepanjang sanggup maka lakukan itu yang paling afdol itu. Jelas. Sebenarnya pun tadi Bunda ketika setelah baca Al-Fatihah boleh Bunda duduk. Boleh Bunda duduk dalam sholat? Boleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Karena batasnya dari takbir sampai Al-Fatihah. Jelas ya? Pakai kursi boleh. Yang lebih utama itu pakai kursi Bunda. Semakin tinggi semakin afdol. Semakin tinggi semakin afdol, bukan semakin rendah ya. Jadi di atas kursi itu kan semakin tinggi, lebih dekat kepada berdiri. Nanti itu ada diajarin lagi kok. Tahapan saya prakteknya cara sholat mulai yang udah uzur gitu, ya ada proses tegaknya, ada dia duduknya gitu, yang ada di bahasa gitu. Enggak ada Bunda, karena keluhannya masing-masing kan. Keluhannya masing-masing. Iya. Kenapa tidak diajarkan secara khusus hal yang seperti itu? Karena umumnya kalau dia sudah uzur, maka lakukan sesuai dengan kesanggupannya. Laksanakan sesuai dengan kesanggupannya. Yang penting ingat kaedahnya, kalau dia tidak mampu berdiri tegap dan lurus, maka berdirilah sesuai dengan kemampuan. Berdiri sesuai dengan kemampuan, bukan langsung memilih duduk. Kalau dia tidak bisa berdiri sesuai dengan kemampuannya, maka memilih duduk. Jelas. Berduduk itu tidak ada. Terserah Bunda mau duduk seperti apa. Mau duduk ik'a, mau duduk iftirash, mau duduk berselo. Iya kan? Kecuali salat sunat boleh duduk langsung. Kalau salat sunnah boleh duduk langsung. Jelas ya? Ada lagi? Alhamdulillah.
orang tua kami di rumah kan. Jadi sholat udah dari awal tuh udah duduk. Jadi gimana? Seharusnya Utamakan berdiri dulu Bunda. diri dulu semampunya. Semampunya baru dulu. Bukan dari awal. Bukan dari awal Bunda. Nah, tapi kecuali memang ketika dia coba umumnya memang tak sanggup, maka dari awal dia memilih duduk. Atau setiap saya berdiri selalu saya tumbang. Nah, maka agar tidak terjadi hal yang seperti itu, maka langsung memilih duduk. Nah, jadi ya. Ada lagi? Tapi berdirinya tuh boleh sampai angkat telinga? Boleh. Kalau Bunda tidak bisa berdiri dalam keadaan tegak dan lurus, maka seperti orang tua, maka berdiri dalam keadaan bertopang pada dinding. Berarti Diupayakan. Berdiri, topang pada dinding. Nah, itu lebih utama Bunda, lebih afdol. Pahalanya lebih banyak. Ya. Karena kaedahnya semakin tinggi, semakin banyak keutamaan yang dia dapatkan. Ada lagi? Berarti insya Allah pekan depan kita mulai dari takbir. Takbir, kemudian nanti setelah itu kita tadabbur iftitah, kemudian poin-poin yang bisa kita sederhanakan ketika kita membaca surah Al-Fatihah, amin, kemudian membaca surah tidak, karena beda-beda ya Bunda, beda-beda. Itu makanya kita tadabbur Al-Quran. Nah, supaya ketika Bunda baca dalam sholat, Bunda tahu, oh ini kemana nih arahnya gitu. Kemudian setelah itu nanti apa makna dari ruku, bacaan dari ruku, i'tidal, sujud, tasyahud dan lain sebagainya. Nah, nanti setelah itu baru kita masuk pada hal-hal yang membatalkan di dalam sholat. Hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat, hal-hal yang dibolehkan di dalam sholat. Setelah itu selesai. Setelah itu nanti silahkan Bunda ingin melanjutkan tadabbur Al-Quran. Nah, jelas ya. Ya. Kalau Bunda ingin pergi umroh, baik, alhamdulillah. Ustaz, tanya lagi boleh kan? Boleh. Kalau kita sholat sendiri di rumah, bolehkah kita mengeraskan suara? Boleh. Boleh. Karena kalau kita nggak terasa kan layang. Nah, boleh sepanjang yang mendengar itu masih mahram Bunda. Nggak ada laki-laki juga sama ya. Maksudnya mahram. Iya. Iya. Jadi anak Bunda, anak laki-laki Bunda boleh mendengarkan, suami Bunda boleh mendengarkan. Kecuali ada orang lain. Gitu. Kalau saya bertamu ke rumah Bunda, maka pada saat itu Bunda pelankan. Paham ya? Sepanjang yang mendengar itu adalah mahramnya, boleh dia mengeraskan bacaan. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah Bunda. Hah? Perempuan non-muslim berarti nggak boleh kan? Perempuan? Non-muslim. Perempuan non-muslim. Keraskan juga Bunda. Itu kan syiar. Oh, tertarik deh. Syiar Bunda. Iya, itu syiar. Oh, tapi kalau kita membuka aurat Nggak boleh. Karena aurat wanita muslimah di depan wanita non muslim sama seperti aurat dia di dalam sholat. Yang boleh nampak hanya wajah dan telapak tangan. Maka Bunda, ini lagi musim nih, renang bareng dengan teman-temannya orang Cina, senam bareng.
apalagi perumahan-perumahan yang kompleknya itu banyak orang Cina. Ya, kalau berenang kan campur laki-laki perempuan. Nggak boleh lah Bunda. Bagi renangnya, kalau bermasak. Enggak, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah. Sebagai laki-laki lihat bukaannya. Iya, itu sama hal yang seperti ini juga Bunda. Nah, karena apa namanya, ala juyubihinna itu kan yang dalam surah At-Taubah ya, kalau tidak salah, itu kan disuruh menjulurkan ya. Berarti maksudnya dulu kalau di masa Rasulullah ketika turun ayat itu istri-istri Nabi itu pada ngambil gorden, entah apa yang nampak mereka lah, itu langsung ditutup begitu turun ayat itu, tutup tuh. Makanya panjang-panjang. Makanya fungsi aurat itu bukan menutup rambut, tapi fungsi menutup aurat itu menutup lekuk tubuh, bukan menutup rambut. Paham ya? Bukan jadi sepanjang tidak nampak lekuk tubuhnya. Jelas ya Bunda. Jadi kalau yang jilbab yang diikat kayak gini tuh, berarti ya kan, sehingga membentuklah dadanya gitu kan, tak boleh. Kalau bajunya longgar kan? Bajunya longgar. Kalau bisa dia berusaha, iya kan, sampai tidak sampai seperti apa itu Jepang itu kimono ya, jubah gitu, ngembang ya nggak ada masalah sepanjang tertutup rambutnya. Ya kan, yang penting tidak lekuk tubuh. Kebanyakan orang memahami hanya sebatas rambut itu saja ditutup, sehingga masih berbentuk tubuhnya, ya kan, pantatnya masih nampak lekuk pantatnya dan lain sebagainya. Itu tidak boleh Bunda. Itu bukan menutup aurat. Jelas. Ada lagi? Alhamdulillah. Kalau tidak ada, kita tutup ya Bunda. Barakallahu fikum jami'an. Akhirul kalam. Sebelum kita tutup, mohon maaf ada yang terlupa, kita doa sama-sama kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.